Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in tukhfu ma fi sudurikum wa in tubdu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam, judul ceramah di seluruh masjid itu sudah terjadwal Bapak Ibu. Pada malam hari ini judulnya itu Ikhlas Beramal. Nih adik-adik yang sedang mencatat. Sebelumnya yang kami muliakan pengurus Musholla Riyadhus Shalihin, wabil khusus imam musholla kita Bapak Ibu Ustaz, dan yang kami ta'zimi Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku semuanya yang insyaallah Allah muliakan, amin. Kurang kencang Bapak Ibu, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beramal. Pertanyaan besar di dalam hati kita, sudahkah kita ikhlas Bapak Ibu? Apalagi di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu, kompleks sudah amal ibadah kita. Salatnya, sedekahnya, ada takjilnya, lalu ada tadarusnya, tarawihnya. Pertanyaan besar, sudahkah kita ikhlas dalam beramal Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pak Ustadz, apa itu ikhlas? Nah, kita pelan-pelan kupas Bapak Ibu. Apa menurut para ulama? Al-ikhlasu huwa tajridu qasdu taqribi ilallah, memurnikan maksud dan tujuan hanya kepada Allah, untuk mendekatkan kepada Allah. Dan ini sudah sama-sama kita pahami Bapak Ibu. Menurut Al-Imam An-Nawawi, kalau kita sholat, kita puasa, kita haji tidak ikhlas, hati-hati, itu kita termasuk di perbuatan dosa Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sholatnya bukan karena Allah, puasanya bukan karena Allah, melainkan karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bahaya Bapak Ibu. Pak Ustadz pandai kali ngomong urusan ikhlas Bapak Ibu, ini hati Pak. Siapa yang tahu tadi sholatnya 5 waktu? Adik-adik tadi sholat 5 waktu enggak? Bapak tidak tahu, tapi Allah lah yang tahu. Maka puasa didatangkan ini mengajarkan untuk ikhlas Bapak Ibu. Salah satunya puasa Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu siang hari minum di dalam kamar, nggak ada yang tahu, boleh Pak. Tapi kan puasa ini hanya Allah dan Ibu dan Bapak yang tahu. Bapak tadi puasa nggak? Bapak dan Ibu dan Allah lah yang tahu Bapak Ibu. Nantinya semua akan terjawab, kita ini sudah ikhlas atau belum. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Nanti akan dikumpulkan di hari kiamat. Ada 3 golongan Bapak Ibu. Yang pertama, ada orang yang jihad fi sabilillah. Ya Allah, saya pengen masuk surga karena aku telah berjihad di jalan Allah. Kata Allah apa Bu? Kamu bohong.
Karena apa, Bu? Karena dia telah berjihad di jalan Allah karena ingin dianggap pahlawan. Oh, ketahuan akhirnya Bapak Ibu. Yang kita anggap selama ini pahlawan belum tentu nanti menjadi pahlawan, Pak. Golongan yang kedua, ada orang-orang yang ahli sedekah. Dikumpulkan pengen masuk surga. Ya Allah, saya dengan amal sedekahku, setiap malam tarawih saya sedekah, setiap takjil saya sumbangkan sedekah, yatim, fakir, miskin saya sedekah, saya pengen masuk surga ya Allah. Kata Allah, Bapak Ibu, bohong. Karena kamu sedekah bukan karena aku, tapi kamu sedekah karena ingin dianggap dermawan. Hati-hati Bapak Ibu. Ternyata kita ini ditanya sama Allah, sudah ikhlas atau belum kalau kita beramal ini, Pak. Dan yang ketiga, ada golongan orang yang qori, yang pandai baca Al-Quran, yang pandai berirama Al-Quran, setiap malam tadarus Al-Quran, nanti pengen masuk surga duluan. Ya Allah, saya pandai baca Al-Quran. Kata Allah, Pak, bohong. Kamu baca Al-Quran karena ingin dianggap qori. Na'udzubillahi min dzalik, Bapak Ibu. Jadi tiga golongan ini mewakili semua kita semua ini. Sudahkah kita ikhlas dalam beramal? Apa kata Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, untuk mendefinisikan, mendeskripsikan kata ikhlas itu? Perhatikan kata Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu. An-nas kulluhum halka. Sesungguhnya manusia hidup ini penuh dengan kerusakan dan tipu daya. Illal alimun. Bapak Ibu, dihitung sama Imam Al-Ghazali termasuk orang-orang yang rugi. Karena apa Bapak Ibu? Kecuali orang-orang yang berilmu. Tuh. Jadi kalau kita amal tanpa ilmu, kosong, Pak. Bagaimana cara sholat yang baik? Bapak Ibu pelajari. Bagaimana cara puasa yang baik? Dipelajari. Kalau kita beramal ikut-ikutan orang, maka amalan kita nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Wal alimuna halka. Orang-orang berilmu ternyata dia rugi, rusak. Illal amilun. Kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Bapak Ibu dapat ilmu, wajib Bapak Ibu amalkan. Ilmu bukan untuk diri kita sendiri, Pak. Kalau kita pintar untuk diri kita sendiri, alamat kita tidak dapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal amiluna bughtarun. Orang-orang yang beramal itu ternyata rusak semua Bapak Ibu. Illal mukhlasun. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Tadi sholat tarawih, kita pikirkan Bapak Ibu, kita sholat tarawih ke sini karena siapa Bapak Ibu? Karena Allah atau karena tetangga? Tetangga enggak tarawih, kita ikut tarawih. Tetangga enggak mau sholat ke masjid, kita ikut enggak sholat ke masjid. Rusak amal kita, Pak. Kalau sudah sampai di sini Bapak Ibu, menghadap ke kiblat, niatkan karena siapa Bu? Allah. Kanan kiri kok sepi di masjid kita ini, musola kita kok sepi. Tak usah dipikirkan Bapak Ibu. Yang penting hati kita lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Setuju Bapak Ibu? Kalau tidak, rusak, Pak. Amalan kita ini gara-gara kita ikut-ikutan sholat tarawih, kok gak ada orang, terus kita ikut-ikut sholat di rumah. Berarti kita amal kita selama ini karena siapa Bapak Ibu? Tanda tanya besar, Pak. Pak Ustadz, apa gambaran ikhlas dalam Al-Quran dan hadis? Ini Bapak Ibu ya, saya sampaikan. Ikhlas dalam Al-Quran itu diibaratkan seperti susu. Di Quran surah Al-An'am itu Bapak Ibu, apa yang dimaksudnya itu? Saking beningnya susu itu kan mengalir di antara kotoran dan darah Bapak Ibu. Itulah ikhlas. Atau kata Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu amal ibadah diibaratkan tangan kiri
tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Penting ini Bapak Ibu. Kata orang tua kita dulu Bapak Ibu, ikhlas itu seperti kita membuang kotoran. Pernah nggak Bapak Ibu menanyakan kembali, tadi saya buang kotoran apa ya? Nggak pernah kan? Sekali kita buang, langsung kita lupakan. Itulah ikhlas, cara gampang memaknainya Bapak Ibu. Kalau kita selama ini sedekah, bangun musola, bangun panti asuhan, lalu kita umroh, tertanya dalam hati kita. Pertama Bapak Ibu, jangan pernah kita ungkit kembali apa yang kita pernah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini boleh Bapak Ibu ikhlas. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, Ibu jangan pernah memuntahkannya kembali. Wala tubdilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kata Allah, jangan kamu rusak sedekahmu itu dengan cara mengungkit-ungkit dan membuat penyakit kepada saudaramu sendiri. Oh, itu musola yang saya yang bangun. Itu namanya ungkit-ungkit, Pak. Itu kalau gak ada saya, gak bisa berdiri itu. Mulai deh penyakit hati muncul. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu sama-sama Bapak Ibu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih di sini mau 8 rakaat maupun 20 rakaat tetap kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Imamnya cepat, imamnya lambat, tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Maupun sepi, gak ada yang salat tarawih, tetap kita salat tarawih karena Allah Subhanahu wa taala. Mau besok gak ada yang puasa, kita tetap puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Yuk kita sama-sama ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mana yang diterima oleh Allah nanti kita akan terjawab semuanya, ya. Mudah-mudahan kita ada satu amalan yang Allah terima yang membuat kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.